Saudara, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak memikirkan siapa yang akan jadi rivalnya di Pilkada Jakarta 2024. Ia lebih memikirkan nasib warga Jakarta. Hal itu dikatakan Anies ketika ditanya soal Ridwan Kamil yang disebut-sebut akan maju Pilkada Jakarta. Menurut Anies, permasalahan Jakarta makin menumpuk mulai dari pengangguran, biaya hidup hingga pemotongan bantuan. Anies menegaskan lebih memikirkan nasib warga Jakarta ketimbang proses politik dan lawannya dalam pilkada mendatang. Saya tidak ada tanggapan khusus karena itu adalah proses politik yang wajar saja dilakukan di semua tempat. Bagi kami yang penting bahwa Jakarta ini rakyat kebanyakan membutuhkan perhatian khusus, khususnya mereka yang kecil, yang lemah, yang datang ke Jakarta untuk mendapatkan kehidupan lebih baik, yang tinggal di kota ini untuk lebih sejahtera. Fokus saya di sana, bukan pada proses-proses politik-politik itu. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan Ganjar Pranowo merespons wacana PDIP bisa mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Menurutnya, setiap kandidat kepala daerah yang mendaftar di PDIP pasti melewati banyak proses. Ganjar menambahkan, terkait sosok Anies masih perlu dibicarakan. Jika tidak ada kecocokan antara PDIP dan Anies, maka tidak perlu dipaksakan. Kalau sosok Pak Anies sendiri, kira-kira menurut Pak Ganjar cocok dengan PDIP, Pak? Itu yang mesti diobrolkan gitu, mesti diobrolkan. Dan mudah-mudahan ya bisa bernegosiasi. Tapi seandainya tidak cocok, menurut saya juga tidak harus dipaksakan. Anies Baswedan siap maju di Pilgub Jakarta 2024. Namanya direkomendasikan oleh PKB, PKS, dan PDIP Jakarta untuk maju. Namun, pimpinan pusat ketiga partai itu belum memutuskan apakah akan mengusung Anies di Jakarta. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan siap menjadi calon Gubernur DKI Jakarta di Pilkada 2024. Ia menyampaikan itu usai menerima dukungan dari DPW PKB DKI Jakarta. Ya, jadi saya menerima kepercayaan dari PKB. Nah, karena itu saya sampaikan Bismillah, kami bersiap untuk meneruskan ke periode kedua. Siapa parpol yang bakal mendukung Anies di Pilkada nanti? Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sutarduga menyebut partainya masih menghitung untung rugi secara politik apabila mengusung Anies Baswedan. Sekarang saya tanya, apakah yang mendukung Pak Anies pasti tetap mendukung Pak Anies? Apakah yang mendukung PDI Perjuangan pasti tetap mendukung PDI Perjuangan? Ini kan belum tentu. Dalam politik benar, yang tidak mungkin hanya menghidupkan orang mati, apa saja masih memungkinkan. Tetapi ini kan harus dihitung betul. Nah, inilah yang kami sedang hitung betul, bahwa peluang itu ada, yes. Tapi apakah itu pasti terjadi? Sementara Wakil Sekjen PKB Saiful Huda mengaku belum menerima usulan resmi dari DPW PKB yang mendukung Anies maju Pilgub Jakarta. Menurutnya, usulan itu baru sebatas level di tingkat Dewan Pengurus Wilayah. Karena sampai hari ini Des Pilkada DPP belum mendapatkan tembusan surat dukungan dari DPW PKB DKI, karena secara tahapan memang ini baru tahap pertama dalam pilkada ini. Kebetulan PKB sudah punya mekanismenya yang ajak, harus dipatuhi oleh semua struktur partai. Bagaimana dengan PKS yang pada Pilkada Jakarta sebelumnya mengusung Anies? Wakil Ketua Majelis Suro PKS Hidayat Nur Wahid menyebut PKS ingin menduetkan kadernya sebagai calon Wakil Gubernur Jakarta jika nantinya mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur. Dan PKS tentu juga, apalagi sebagai pemenang yang diamanahkan oleh sebagai pemenang Jakarta, tentu lebih wajar lagi dong kalau yang lain aja boleh mewacanakan, maksudnya PKS tidak mewacanakan. Karena kan juga sudah mewacanakan bahkan wacana calon gubernur dari PKS, dari kader PKS. Kalau calon gubernurnya bukan dari kader PKS, ya wajarnya calon wakil gubernurnya dari kader PKS. Anies Baswedan telah diusulkan oleh DPW PKB, PKS, dan PDIP Jakarta untuk maju. Namun, pimpinan pusat ketiga partai itu belum memutuskan apakah akan mengusung Anies di Jakarta. Tim Liputan Kompas TV.
Anies Baswedan sudah menyatakan siap maju di Pilgub Jakarta 2024, tapi siapa yang berani usung Anies dan bagaimana peluangnya nanti, saudara? Kami akan membahasnya bersama dengan Iwan Tarigan, relawan Anies Baswedan, dan Aditya Perdana, Direktur Algoritma Research and Consulting. Selamat sore, Pak Iwan, Pak Adit. Selamat sore. Baik, Pak Iwan, jadi kalau sekarang parpol mana yang dipandang oleh lawan ini paling memungkinkan, paling bisa mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta? Pak Iwan. Ya, sampai saat ini ya karena kita juga kan baru selesai Pilpres dan kita juga baru pembubaran Timnas ya baru sekitar sebulan. Pak Iwan, Ya, sinyalnya tampaknya agak lemah Pak Iwan, sedikit terganggu sambungan audiovisual kita sore hari ini Pak Iwan. Bagaimana, bisa diulangi Pak Iwan? sampai saat ini kemungkinan IP ya 01 itu PKB sudah mengumumkan di juga PKS sudah mengusulkan dari DPW tetapi bukan oleh DPP ya. Misalnya dalam Baik. Baik Pak Iwan, kami potong dulu ya Pak Iwan. Kita akan perbaiki sambungan komunikasi dengan Anda. Tadi ditangkap ada PKB, PKS juga yang DPW-nya sudah ada usulan-usulan, tapi DPP-nya belum. Mas Adit, bagaimana Anda melihat? Kalau menurut Anda, sampai sejauh ini siapa sih partai yang berani usung Anies di Jakarta ini? Yang serius? Iya, memang sampai hari ini seperti yang tadi sudah kita dengarkan dari beberapa pemberitaan bahwa Anies Baswedan memang sudah mendapat restu dari PKB meskipun itu dari tingkat DPP-nya masih belum terkonfirmasi gitu ya. Jadi repotnya adalah di dalam proses pencalonan pilkada ini DPW itu ataupun di DPD itu tidak punya ruang untuk bisa memutuskan sendiri, Mas. Jadi DPP yang punya hak untuk melakukan keputusan final itu yang kelihatannya bisa kita perhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi PKS pun juga relatif sama gitu ya. Jadi dari dua partai ini saya menduga masih belum cukup gitu ya untuk kemudian Pak Anies punya peluang yang memadai gitu ya untuk bisa mendapatkan tiket di dalam pencalonan meskipun waktunya masih panjang ya. Kalau kita perhatikan waktunya masih sampai bulan Agustus. Tetapi paling tidak segala usaha dan lobby yang sedang dilakukan oleh semua calon pasangan pilkada gitu ya, termasuk juga partai politik memang sedang berusaha untuk itu. Kalau PDIP bagaimana Mas Adit? Ya saya pikir PDIP juga kelihatannya belum firm gitu ya, dan saya pikir semuanya sedang bernegosiasi untuk mendapatkan posisi ataupun dukung mendukungnya itu dalam kondisi yang seperti apa. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Hidayat Nur Wahid misalkan sebagai contoh, dia menyampaikan bahwa kami PKS punya peluang untuk bisa mendukung sebagai calon gubernur gitu ya dengan kader sendiri. Itu kan secara eksplisit mengatakan bahwa PKS juga punya hak gitu ya untuk mencalonkan karena berada dalam posisi nomor 1 dan sebagainya. Jadi rupanya kelihatannya masih alot lah. Oh, masih alot. Hitung-hitungan apa sih yang dipertimbangkan oleh DPP ini untuk mengusung Anies di Jakarta? Karena kalau secara elektabilitas di papan atas Anies ini, Mas Adit. Iya betul. Karena memang kelihatannya dari sisi peluang keterpilihan memang cukup baik gitu ya Pak Anies gitu. Sehingga kemudian hitung-hitungannya juga relatif pasti menjadi bahan pertimbangan utama bagi partai politik untuk memilih teman koalisi ataupun calon yang akan mau diusung gitu ya. Nah itu satu. Yang kedua problemnya kemudian adalah lobby-lobby dan negosiasinya itu apa yang kemudian, karena ini kan ada bukan hanya calon gubernurnya tapi juga ada calon wakil gubernurnya dan juga rencana-rencana ke depan apa yang mereka sedang persiapkan untuk mematangkan agar setelah menang apa yang kemudian mereka ingin dorong secara bersama-sama dan sebagainya. Jadi saya pikir karena memang masih cukup panjang gitu ya dan juga pada titik yang lain saya juga menduga ada kesempatan juga untuk melihat siapa calon lawannya, Mas. Jadi calon lawan itu juga menurut saya menjadi pertimbangan
Pak Anies ini relatif nanti akan mau Itu diajak calon lawan itu siapa dan termasuk lawan siapa. sekarang yang santer kan ada Ridwan Kamil, Kaisang juga. Apakah itu yang jadi pertimbangan parpol untuk Bisa dukung Anies? jadi ya. Bisa jadi, makanya kita harus juga lihat konstelasinya akan seperti apa gitu ya, karena semua itu masih peluangnya masih sangat terbuka Oke. gitu ya. Bahkan Ridwan Kamil sendiri kan juga kemarin disampaikan yang dukungan berasal dari PAN yang sudah kelihatan gitu ya. Meskipun Golkar belum kelihatan secara resmi, betul ya. Gerindra Jadi nanti justru. kita akan lihat. Gerindra justru. juga sudah. Baik, Pak Iwan tampaknya sudah bergabung kembali. Sore Pak Iwan. Ya, selamat sore. Nah, jadi tadi meneruskan yang tadi, dari relawan, parpol mana sih yang dilihat ini serius akan mendukung Anies Baswedan? Karena sejauh ini 3 partai baru DPW-nya yang mengusulkan nih. Belum ke pusatnya. Ya, karena memang tentunya ini kan masih sampai Agustus ya Mas ya, Iya. Mas Ibrahim ya. Jadi partai tentunya saat ini masih dalam tahap penjajakan. Karena banyak juga kan pilkada itu kan bukan hanya Jakarta, ada 500 kepala daerah. Ya, tentunya juga partai sedang sibuk juga menganalisa tiap daerahnya. Tetapi karena ini adalah Jakarta epicentrum, ya setelah Pilpres itu kan di DKI. Jadi kemungkinan besar ya yang sampai selama ini yang sudah jelas deklarasi yaitu PKB, PKS. Itu sudah deklarasi tahap DPW karena usulan itu kalau untuk gubernur kan pasti DPD atau DPW-nya. Tapi tetap kan Kemudian digodoknya di dari- pusat, yang menentukan pusat ya. Betul, tetapi kan kita tahu sendiri, pertama anggaplah PKB. PKB itu kan baru kemarin dengan Pak Anies. Hubungannya itu kan bukan hanya hubungan partai saja, tetapi sudah hubungan personal dengan Cak Imin. Nah, kalau PKS itu kan sudah lama dan kita sudah sangat dekat. Dan orang sudah mengasosiasikan PKS itu adalah Pak Anies. Anies itu adalah PKS, kan begitu selama ini. Jadi kemungkinan besar seperti itu. Kalau Nasdem kan udah jelas Pak Surya Paloh, ketua DPW-nya itu mengatakan bahwa kalau Pak Anies sudah siap, itu adalah prioritas kami. Tapi tadi kita simak Pak Huda, Wakil Ketua Umum PKB bilang belum ada katanya dari DPW PKB secara resminya kepada DPP PKB. Apakah ini melihat masih diragukan soal keseriusan partai ini untuk mengusung Anies bagi Anda Pak Iwan? Ya, karena saya juga kan dari pengurus DPP ya Mas ya. 10 tahun saya pengurus DPP Partai Demokrat. Dan paham ada proses. Ya, tentunya DPW itu mengajukan kepada DPP. Nanti DPP akan merapatkan dulu kan, membuat baru rekomendasi. Seperti itu prosesnya. Tentunya nanti rekomendasi itu disampaikan pada waktu yang tepat. Ya, bisa saja sekarang, bisa saja Juli, tetapi kan paling lambat Agustus. Masih lama sebenarnya. Jadi, tetapi kan kita sudah melihat sinyal-sinyalnya. Walaupun nanti apa saja bisa terjadi, tetapi sampai hari ini yang kemungkinan besar adalah 3 partai itu plus PDI. Ya, kalau kita lihat roman-romannya, ya pola-polanya, hubungannya itu kemungkinan besar dengan PDI. Tetapi nanti yang akan diperebutkan itu adalah siapa wakil Pak Anies. Itu yang nanti akan menjadi ramai. Apakah dari Nasdem, PKS, PDI, atau PKB. Ya, jadi yang sebenarnya ramai itu nanti adalah siapa wakilnya Pak Anies. Baik. Itu yang menjadi tadi menarik. Mas Adit, ini yang Jakarta Pilgub jadi sorotan tentu. Kalau ketika muncul orang-orang Jokowi seperti Kaisang, Ridwan Kamil, ini bisa berpengaruh tidak pada pencalonan Anies di Pilgub Jakarta nanti? Iya, saya belum bisa melihat ya kalau apakah Kaisang itu punya pengaruh atau tidak. Meskipun harus diakui bahwa PSI itu punya supporter atau pendukung yang cukup memadai gitu ya di pileg kemarin gitu. Itu satu. Yang kedua, tentu Pak Anies ini memang kelihatannya akan dicarikan lawan yang relatif tangguh gitu ya, untuk bisa berkompetisi di dalam pilkada kali ini gitu. Maka kemudian kalau dalam berbagai simulasi survei ataupun bahkan mungkin yang kondisi-kondisi hari terakhir ini, Pak Ridwan Kamil mungkin akan menjadi potensi untuk menjadi lawannya gitu ya. Tetapi persoalannya kemudian nanti pengaruh dari wakilnya itu seberapa signifikan gitu ya. Itu yang kita bisa lihat gitu. Jadi kita akan tunggu saja kondisi pasangan-pasangan atau calon wakil gubernurnya itu akan seperti apa.
konfigurasi koalisi pendukungnya juga seperti apa, karena ini akan menjadi penentu juga gitu ya, bahwa nanti di dalam Pilkada DKI Jakarta Oke. akan ada kompetisi yang menurut saya juga mungkin akan menarik gitu ya untuk ke depan. Tapi kalau Anda lihat ini PKB dengan PKS yang paling memungkinkan untuk dukung Anies sejauh ini, Mas Adit? Kelihatannya begitu ya, meskipun ini juga masih masih belum fix gitu ya, karena kan tentu balik lagi ke diskusi tadi bahwa DPP itu punya peran yang signifikan gitu ya untuk menentukan posisi terakhir. Tetapi kalau saya melihat sinyal yang paling kelihatan dari Pak Anies adalah ketika beliau sudah mulai keliling, belusukan segala macam, itu sinyal yang jelas bahwa beliau sudah siap untuk dicalonkan kembali menjadi calon gubernur gitu ya. Ketimbang beberapa waktu yang lalu gitu ya. Pak Iwan, kalau dari relawan, parpol mana sih yang paling diinginkan oleh relawan untuk mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta? Komunikasinya bagaimana menjual sosok Anies Baswedan ini, Pak Iwan? Ya, yang pasti itu kalau 3 itu relawan ini kan sebenarnya dari 3 partai itu juga kan. Ya, baik itu Nasdem, PKS maupun PKB. Yang menjadi teman baru adalah PDI. PDI juga kita sudah mulai ada komunikasi, ya. Saya juga pribadi sudah 3 minggu yang lalu pernah ke DPP PDI diterima oleh Pak Hasto. Jadi kita sudah mulai komunikasi, ya, tinggal mencari kecocokan. Tentunya nanti untuk wakil itu kan kita serahkan kepada elit politik untuk diskusi. Yang jelas kita sudah mulai bergerak, ya. Kita karena memang kebetulan saya mengkoordinir 1.000 relawan, ketua umum relawan pada saat Pilpres. Ya, itu seluruh Indonesia. Untuk Jakarta saja ini hampir 200, kita sudah mulai bergerak juga. Apapun nanti yang terjadi, yang jelas kita sudah mulai bergerak untuk menjelaskan tadi visi misi. Anda bilang 3 minggu ketemu Pak Hasto ya, ini yang berkirim surat juga ya. Itu hasil komunikasinya apa, Pak Iwan? Ya, tentunya kita kan menyampaikan keinginan bahwa relawan juga ingin supaya PDI bergabung dengan mendukung Pak Anies. Karena bagaimana juga Pak Anies itu kan pilihan yang sangat realistis, ya, punya prestasi dan juga sangat mengutamakan rakyat kecil, ya. Bagaimana juga beliau sangat banyak jasanya untuk membangun transportasi publik, ya. Banyak manfaatnya kepada masyarakat kecil yang sejalan dengan visi misi PDI yang dekat dengan wong cilik, ya. Pak Anies itu juga kan sangat membesarkan orang kecil, ya, tanpa mengecilkan orang besar seperti itu. Mas Adit, kalau tadi selain 3 partai mungkin nggak PDIP ikut mendukung Anies Baswedan? Melihat bagaimana latar belakang pendukung keduanya ini berbeda sejarahnya. Bagaimana nih menurut Anda kemungkinannya? Ya, saya pikir saya sangat memahami bahwa di dalam konteks pemilihan itu tidak ada kesulitan gitu ya untuk membedakan mana pada saatnya menjadi kawan, mana pada saatnya menjadi lawan gitu ya. Bahkan termasuk juga saya sangat meyakini di tingkat masyarakat grassroots juga demikian gitu ya. Karena beberapa waktu yang lalu saya pernah melakukan jejak pendapat terkait dengan hal ini dan kelihatannya memang bisa gitu ya, bahwa ketika pilihan-pilihan itu berbeda dan kemudian itu disinkronkan, dijadikan dalam konteks apa yang kita bicarakan hari ini dengan pendukungnya Pak Anies dengan juga PDIP, yang mungkin saja itu akan bisa dilakukan. Problemnya memang kerap kali akan terjadi dan rumit itu di tingkat elit. Di tingkat elit kesepakatan itu akan mental dan tidak terjadi karena mungkin ada kepentingan lain yang tidak ketemu. Tapi biasanya di grassroots tidak mungkin mungkin tidak akan ada begitu banyak persoalannya. Baik. Terima kasih Pak Iwan Tarigan, relawan Anies Baswedan, dan juga Mas Aditya Perdana, Direktur Algoritma Research and Consulting, telah berbagi pandangan di program Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih, Bapak-Bapak.